yang terhormat juga ada alumni tahun 94, Bapak Muhammad Khairul Ikhwan STMT yang sekarang menjadi Kabid SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mendirikan SMK Ondak Jaya yang di Joben. Satu PR Pak Iwan, karena selama pembangunan ini Bapak belum pernah kelihatan. Jadi kalau di SMK itu mencari satu RKB itu mudah Pak Iwan. Saya kasih caranya, 20 RKB yang Bapak berikan kepada SMK itu kalau kita kumpulkan sisa besi, pasir, semen, bisa satu RKB itu jadi. Sisanya saja. Tapi masa Pak Kabid mau mengumpulkan sisa? Bapak lebih tahu caranya. Tahadus bin Nikmah saya sudah, karena belum jadi kabid, saya baru cukup satu tiang saja di sini Pak Iwan. Bapak harus satu RKB. Bajang walau ruan bikin kangen langsung saya aduh ini nih. Semua yang berlalu biarkanlah berlalu seperti hangatnya matahari. Tak peduli berapa jumlah gaji, yang pasti engkau tetap saja mengabdi, mendidik tanpa berharap balas budi. Hingga sekarang inilah kami. Kasihku ucapkan pada guruku yang Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pakar pidato dan julur Pak Guru. Bisa dipegang mic-nya Pak Mulis. Pegang aja mic-nya biar jelas Kita suaranya. selalu romijik lah mendetekan. Bisa dipegang. Sudah sering kita berpidato di hadapan mahasiswa, lagu dikit tumben dan pidato dan julur dia. Wah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk bertemu kembali, kalau tidak salah tiang 92, jadi sudah 30 tahun. Pas 30 tahun dengan 2002 baru bisa berkumpul kembali meskipun dalam situasi seperti ini. Dan harap maklum, ini adalah reuni perdana yang idenya juga mendadak, berawal dari komen-komen Facebook seperti lagu pertama tadi dari Noga oleh Bapak Imin, Bapak Muslimin SPD, yang kebetulan kapan ini dikumpulkan. Lalu tiang posting di grup Facebook, ada lagi respon, kapan kita reuni? Nah, setelah diundang reuni ternyata banyak juga yang ogah-ogahan datang. Karena kita maklumi, karena sebagian juga dari jauh, kemudian yang di dalam desa mungkin karena setiap hari bertemu jadi tidak begitu bermakna reuni itu. Tetapi ini bagi yang jauh-jauh saya pikir sangat bermakna, terutama yang terhormat Bapak guru legendaris yang sebut, kemudian Bapak Kepala Madrasah sekaligus pimpinan yayasan, para stakeholder yang lain yang turut membangun madrasah kita tercinta ini. Perkenalkan, saya Mulis Hasim, tamat tahun masuk 92, selesai 95, tidak ada ngaret kecuali di kampus itu 7 tahun. Kalau di madrasah wajib lulus.
lalu saya ke Madrasah Aliyah Keagamaan. Setelah itu di S1-nya di Sepai Mataram pada saat itu. Lalu tamat 2005 merantau ke Jakarta 10 tahun, S2 di Universitas Indonesia, pernah jadi jurnalis 3 tahun dan terakhir di tenaga ahli anggota DPR RI selama 2 periode dan pulang menjadi wirausahawan di bidang pertanian. Jadi kalau saya jurusan syariah harusnya pintar menghitung fikih wa mawaris, tapi sekarang lebih pintar menghitung bilangan pembagi pemilih hasil pemilihan umum karena politisi juga seperti yang disampaikan oleh Izom tadi. Inilah warna mewakili alumni, inilah warna dari alumni kita. Ini yang terhormat juga ada alumni tahun 94 beserta sudah memobilisasi sekitar 11 orang angkatannya dan juga turut mensponsori kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Muhammad Khairul Ikhwan STMT yang sekarang menjadi Kabid SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mendirikan SMK Ondak Jaya yang di Joben. Satu PR Pak Iwan, karena selama pembangunan ini Bapak belum pernah kelihatan. Belum pernah kelihatan. Jadi kalau di SMK itu mencari satu RKB itu mudah Pak Iwan. Saya kasih caranya, 20 RKB yang Bapak berikan kepada SMK itu kalau kita kumpulkan sisa besi, pasir, semen, bisa satu RKB itu jadi. Sisanya saja. Tapi masa Pak Kabid mau mengumpulkan sisa? Bapak lebih tahu caranya. Itu PR Bapak Iwan. Tahadus bin Nikmah saya sudah, karena belum jadi kabid, saya baru cukup satu tiang saja di sini Pak Iwan. Bapak harus satu kabid. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lain-lain juga tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ini kita berprofesi di ruang yang berbeda-beda, bukan berarti ada soal gengsi, soal apa, tapi ini soal pilihan. Pilihan, interest. Yang menjadi petani seperti saya pun pekebun itu menjadi hobi. Bukan berarti saya tidak lebih hebat dari Pak Iwan. Yang jadi kepala madrasah, yang menjadi guru, yang menjadi KUA seperti angkatan saya ini, Saudara Akib. Beliau penghulu di KUA Terara. Saya penasaran bagaimana dia memberikan nasihat perkawinan yang belum saya pernah. Karena dulu tidak ada potensinya saya lihat di waktu di bangku STS. Ada juga kepala KUA Muntung Gading belum berkesempatan hadir. Kemudian yang guru sangat banyak, tokoh masyarakat sangat banyak, wirausaha sangat banyak, sampai ke ibu rumah tangga pun menjadi ibu rumah tangga yang membanggakan bagi suami-suaminya berkat bekal pendidikan ilmu agama dan akhlak kita di MTS tercinta ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa reuni ini tidak hanya sebatas bernostalgia soal kangen-kangenan, tidak pula soal asmara, karena saya mengenal cinta itu udah kuliah, jadi nggak ada yang istri, makanya nggak cemburu kalau ada di sini, karena saya mengenal pacaran itu saya kuliah, nggak ada pacar di sana kecuali Pak Iwan dan saya. Saya hafal siapa yang pernah. Tapi saya yakin dalam doanya tadi, mudah-mudahan saya bertemu dengan mantan itu dalam kondisi yang sudah tidak menarik lagi, sehingga bisa menghapus kenangan-kenangan yang dulu indah itu. Jadi selain reuni dan nostalgia, ada juga gagasan yang mungkin bisa kita berikan semacam kontribusi kepada madrasah kita. Tidak hanya soal materi, yang mampu materi silahkan, Pak Iwan sudah dapat PR1 dari forum ini. Yang lain-lain juga kita mungkin dengan ide, dengan urunan dan lain sebagainya untuk terus membangun madrasah kita. Yang pertama adalah nanti ada pembahasan semacam idenya begini. Selain soal bangunan, karena bangunan ini tentunya sudah menjadi keharusan dan masyarakat banyak memilikinya dan bisa melakukannya. Yang kurang itu adalah bagaimana menghimpun potensi-potensi alumni ini
untuk kemudian bisa berkontribusi di bidang masing-masing. Saya di pertanian, ini maaf Pak Doktor juga kayaknya Pak dosen Taufik Hidayat angkatan 96 ya Pak Opek ya, 96 juga secara akademis bisa memberikan kontribusi di sini. Gagasannya pertama adalah bagaimana melibatkan stakeholder di luar, terutama alumni dengan potensinya masing-masing ini. Madrasah membentuk semacam lembaga. Lembaga itu memang milik madrasah, tapi lembaga ini yang mengelola potensi dan sumber daya siswanya untuk pengembangannya di luar kurikulum akademis yang ada. Misalnya pengembangan bahasa atau pengembangan lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan lain yang secara khusus ditangani oleh lembaga itu dengan tidak merepotkan lembaga sendiri. Makanya penting melibatkan anggota. Contoh satu hal yang saya pernah kasih masukan, karena madrasah kita juga punya kebun, saya bilang karena secara pribadi memang interestnya berkebun. Jadi bagaimana kalau tanah madrasah ini dikelola untuk membuat semacam taman santri, camping ground, dengan kemudian kita tata dengan penanaman buah-buah. Tamannya itu bukan hanya bunga tapi buah-buah, sehingga hasilnya juga selain dari tiket masuk untuk camping santri, juga hasil buahnya bisa dijual untuk operasional maupun pengembangan lembaga pendidikan kita. Di Ringgajurang Utara itu ada sekitar 80 area kalau tidak salah gitu Pak Guru. Kemudian di depan juga di bawah niki, di luar tempat bangunan bisa dicetuskan semacam mini taman, bukan taman mini taman yang mungkin juga bisa kita handle aku wilayah itu untuk kita coba berkreativitas di situ, memberikan sanksi yang kita biayai sendiri, misalkan dari semen, Pak Iwan, dari pasir, dari bibit buah. Makanya nanti diakhiri nanti acara ini dengan penanaman pohon secara simbolis di madrasah yang mudah-mudahan selain sebagai penaung juga buahnya bisa mendapatkan hasil. Agenda kedua kita adalah semacam pembahasan rencana pembentukan organisasi ikatan alumni, semata-mata tujuannya untuk mempermudah koordinasi kita di alumni yang sewaktu-waktu dibutuhkan partisipasi dan kontribusi kita ke alma mater kita. Tidak ada program yang rutin, tidak ada kegiatan yang bersifat tuntutan, tetapi pada saatnya kita mungkin dibutuhkan dan mempermudah koordinasi kita melakukan ini. Mudah-mudahan reuni akbar tahun ini meskipun dengan peserta terbatas, tahun depan ada inisiatif dari para alumni, pengurus yang terbentuk untuk membuat kegiatan yang lebih besar, event yang lebih meriah dengan berbagai rangkaian acaranya. Barangkali demikian yang bisa Tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam hormat buat guru-guru Tiang, dan nanti ada semacam apresiasi, semacam penyerahan cenderamata kami dari alumni sebagai kenang-kenangan yang secara materi mungkin kurang bernilai, tetapi secara makna insya Allah ini bagian dari bentuk rasa ingat mungkin para alumni kepada guru-gurunya. Meskipun kami kesulitan mencari kriterianya karena sangat banyak mungkin, sementara persiapan kita sangat terbatas, sehingga kita kriterianya kita batasi dengan guru-guru yang legendaris yang sudah tidak ada lagi mengajar di sini untuk saat ini dan tidak terlibat di madrasah yayasan kita. Ada guru legendaris yang Bapak Sakran SPD, misalnya beliau dari Tiang baru masuk sampai sekarang, tapi karena masih terlibat. Ada Bapak Tiang, Bapak Sarlan, Insinyur Haji Sarlan, Muhammad Sarlan MAGB, yang juga guru Tiang bahasa Indonesia dulu. Ada Bapak Tiang, Bapak Haji Supli yang juga alumni PGA NW sebelum menjadi MTS tahun 70-an kabarnya. Jadi itu sehingga kami nominasikan kemarin dengan panitia hanya sebatas 8 orang. Beberapa orang berhalangan, salah satunya Bapak Haji Abdul Mukti BA
di Temu Birang, guru fikih kita dulu, sementara beliau tidak dapat hadir karena sedang dirawat di rumah sakit Namira. Oleh karena itu kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau, semoga diberikan kesembuhan. Lahul Fatihah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin aminatul alaina innaka antat tawwabur rahim. Kharriji Madrasah Sanawiyah NW Peringgajoran, yang kalau berangkat dari angkatan awal mungkin sudah banyak yang tidak ada Bapak ya. Sudah angkatan ayahanda Bapak Haji Sukri ini tinggal bisa dihitung dengan jari tangan mungkin, karena banyak yang berpulang ke rahmatullah. Maka daripada itu mari kita doakan yang sudah berpulang ke rahmatullah, terutama sekali Ninda Al-Maghfurlah Bapak Guru Haji Muhammad Nurudin, semua guru-guru kita, semua yang telah menimba ilmu di madrasah kita dari PGA Sanawiyah ini yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merapatkan derajatnya, mengampuni segala dosa-dosanya dan dilipat gandakan amal kebaikannya. Ada hadin niyah wa likulli niyatin salihah bisul Fatihah. Selanjutnya alhamdulillah reuni merupakan kata lain daripada silaturahim mungkin Pak Lis ya. Silaturahim dari sebuah organisasi atau komunitas ya, kita di Madrasah Sanawiyah yang notabene sudah puluhan tahun ini, hampir 50 tahun. Kalau yang datang cuma segini ini sangat 0, sekian persen Pak Lis. Daripada itu harapan yang tadi mudah-mudahan besok terus berlanjut dan mudah-mudahan semua guru yang pernah mengajar bisa diundang sehingga silaturahim ini akan lebih semarak lagi. Ini acaranya tidak berat-berat, sengaja oleh panitia didatangkan band, kemudian ini artinya relax nyantai aja ya, relax nyantai, acaranya tidak berat, kemudian materi-materinya seperti yang tadi lah kan, berbicara, kita perbincangkan masalah pengalaman kita masa lalu lah Pak Les ya, Pak Iwan ya, yang rada-rada nakal dulu itu alhamdulillah ya, kita sekarang sudah banyak jadi pengusaha besar. Iya, teman kita yang dulu yang dari apa, ada Munal, ada Munil kakaknya dulu itu kedokteran lega nggak gawe kori Ambon doang, boleh kori Ambon kan, lagunya Sabu Ambon Batur. Sebenarnya pengusaha besar di Singapura, pengusaha besar di Singapura, tapi belum ketemu. Kemarin waktu kita membangun belum ketemu. Yang paling saya ingin ketemu sebenarnya Pak Iwan. Pingin sekali sama Pak Iwan itu, sampai ayahanda Bapak Supli ya, Pak Iwan, bagaimana cara ketemu dengan Pak Iwan? Tidak bisa ketemu. Memang pejabat itu seperti itu, sulit ketemu ya pasti. Sulit ketemu sama pejabat. Alhamdulillah berkat usaha ya menghadap ke pejabat itu. Kemarin kita mau menghadap, bagaimana kita menghadap ke Mataram nih, Pak Supli. Oh sekarang Pak Iwan sedang berada di Sumbawa. Bulan berikutnya saya, ayo Bapak kapan kita ke Pak Iwan? Oh sekarang Pak Iwan sedang ada di Lumpur. Sulit sekali menghadap pejabat tersebut karena banyak programnya. Tapi berkat Pak Mulis, alhamdulillah beliau menghadap saya sekarang. menghadap maksudnya menghadap saya, bukan menghadap ke saya lah. Tadi menghadap Pak Mulis, sekarang menghadap saya, nanti menghadap Ben. Syukuri semua dan mudah-mudahan silaturahim yang berikutnya adalah kita bisa lebih banyak karena berkumpul dalam acara seperti ini adalah seperti yang dikatakan oleh Pak JK dulu, lebih banyak lebih baik, lebih cepat lebih baik, ini lebih banyak lebih baik. Bapak Ibu hadirin hadirat, rekan-rekan seperjuangan alumni alma mater yang berbahagia,
Ini adalah seperti yang tadi, acara relax, adalah santai, ada cerita dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada penutupannya untuk apa itu beberapa diskusi kecil yang mudah-mudahan semuanya itu adalah dianggap dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan kita yang akan kita temui nanti pada hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga menjadi orang yang sukses di dunia, insya Allah mudah-mudahan di akhirat kita. Untuk penyerahan ini kami minta kesiapan beberapa alumni yang kami sebutkan. Yang pertama Bapak Hairul Ikhwan, silakan naik ke atas panggung, angkatan tahun 94. Silakan Bapak Hairul Ikhwan untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan cendramata. Akan didampingi oleh alumni yang lain juga, Bapak Muhammad Taufik MPD angkatan 96. Beliau adalah akademisi di Universitas Muhammadiyah. Yang Bapak Hairul Ikhwan adalah Kabid SMK. Silakan naik ke atas panggung. Bapak yang selanjutnya didampingi juga oleh Ustadz Saiful Hana angkatan tahun 89. Kemudian didampingi juga oleh angkatan yang lebih muda lagi, saat DTA lagi, Bapak Zainul Majidi. Silakan naik ke atas panggung. Nah, ini berbagai profesi. Yang terakhir juga didampingi oleh anak kami M. Zikri. Silakan naik ke atas panggung. Beliau adalah tugas di Kodim 1615 Selong. Terima kasih Bapak Zainul Majid. Kami guru-guru kalian telah memberikan makna hidup bagi kalian. Meskipun hanya setitik barangkali yang pernah kita toreh kepada kalian, yang pernah kita bagi kepada kalian, tapi itulah yang membekas di kami selaku guru kalian. Itu pertama, menetes air mata saya, Nanda Iwan, tanpa terasa saya lihat Nanda dengan Pak Nadiem Makarim, orang nomor 1 di pendidikan Indonesia. Begitu tampil di TV, saya buka TV langsung lihat Nanda dah, langsung menetes air mata tanpa terasa. Itulah seorang guru Nanda ya. Kemudian kemarin saya lihat juga Muhlis di Facebook sama Mansur Abri ya, angkatan. Nah disitulah saya Japri. Saya kangen sama kalian. Coba bagaimana bisa ketemu. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi hari ini dengan nuansa santai ya. Pertama, sampai hari ini saya selaku bahasa Inggris sudah melanglang buana, artinya mengajar di Terara SMP Terara 16 tahun. Pas COVID ini kami dipulangkan SMP 1 Montong Gading. Tetapi kesan yang berkesan sampai hari ini merinding di hati saya hanya ketika kami ngajar di Sanawiyah. Saya sangat merasa luar biasa bangga kepada Pelungguh Desnamnya yang dulu kami tidak mengira, yang saya sendiri hanya tamatan aliyah, kemudian sekarang kalian sudah menjadi doktor, sudah menjadi tuan guru, Masya Allah luar biasa. Apa yang paling teringat bagi saya pribadi, pelajaran bahasa Indonesia waktu kelas 1 diajarkan tentang intonasi ya. Mungkin ada angkatan saya yang kayak Pak Kepala MI. Apa yang paling kami ingat dan menjadi pelajaran yang berharga, diajarkan intonasi, bahwa intonasi itu bisa berubah makna. Salah intonasi, salah makna.
apa yang diajarkan yang dicontohkan dalam intonasi itu punti susu peang. Itu yang saya ingat Pak Izom ya, waktu kelas 1 punti susu peang. Kan pisang itu bisa kalau sudah rusak kan gitu. Tapi kalau salah intonasi salah mana? Punti susu peang, punti susu peang kan beda. Artinya kan pisang itu beda-beda. Itu yang tetap kami ingat. Yang lain kita pada waktu MTS itu pagi sebelum kita masuk kita berdoa, dan saya kebagian rajin ini untuk menyiapkan pasukan dari kelas 1 sampai kelas 3, menyiapkan pasukan berdoa sebelum kita masuk ke ruang kelas. Kemudian kita ruang kelas, kalau jam pelajaran kosong kita tidak berani keluar. Itu hebatnya zaman dulu itu, jamnya kosong kita tidak berani keluar ya. Kalau yang sekarang itu kalau jam kosong mungkin sudah hilang ya anak itu. Jangan jam kosong ada urusan. Hilang ya. Dulu jam kosong itu kita tidak berani. Kemudian pada kesempatan ini juga saya berkesempatan minta maaf kepada bapak-bapak guru. Mungkin suatu dulu saya nakal dan sering mengerjai bapak guru. Kemudian kepada teman-teman angkatan saya semuanya mungkin sudah banyak yang semuanya sudah nangis mungkin. Ini punya kerjaan Roni ini pertama rohani ya, mohon maaf ya sering saya bikin nangis. Kemudian ketika tamat SMTS untuk bersaing di tingkat Mataram saja, dulu tertinggi nem saya di sini. Begitu masuk ke Mataram terendah nomor 2. Untung saja bisa masuk di STM Mataram pada saat itu, karena terendah nomor 2. Jurusan yang saya mau itu teknik elektro, tapi dapatnya teknik las. Jurusan yang pada saat itu tidak orang mau ambil, jadi terpaksa saya mungkin dapat juara di situ, dapat masuk di situ, karena orang tidak mau ngambil tukang las. Kemudian 1 bulan 2 bulan itu kenapa saya masuk STM tapi jurusan tukang las? Kan dulu nggak ngetren, kan orang masuk itu kesehatan, orang masuk pertanian, sampai Pak Majidi, kenapa kamu nggak masuk ke SPP Sakre? Ya dapatnya di STM, jadi dapat STM jurusan tukang las, jurusan orang yang tidak mau. Tetapi nah dasar pembentukan karakter kita di Sanawah itu ada berbeda, maka sudahlah kita tekuni saja dia jurusan tukang las itu. Dan alhamdulillah saya lulus tahun 97 di sana, menjadi lulusan terbaik STM Mataram tahun 97. Jadi nem tertinggi pada saat itu. Kemudian dari bekal nem tertinggi itu dapat jatah untuk kuliah di Jogja. Nah, dapat kuliah di Jogja tidak ada biaya, orang tua transmigrasi dia ke Dompu bagaimana? Nah, dijualin lah saya sapi 2, sapi Brambus itu. Kita berangkat ke sana. Nah sampai di sana sama juga. Nem di Jogja itu tinggi-tinggi semua. Kita dikumpulin, namanya matrikulasi sebelum kita masuk tes itu. Orang SMK, mahasiswa yang dari STM itu dianggap kurang bisa matematika. Karena dari STM digabung sama orang dari SMA. Karena kita dari Sanawiyah tempat terpencil, kemudian STM-nya juga terpencil, sampai di sana masuklah ilmunya Pak Muslimi, matematika. Nah ini makanan kita. Ketika dia dosen memberikan siapa yang bisa jawab soal, saya tunggu dulu orang lain, malu kita dari daerah karena dia tidak bisa dijawab. Saya maju. Kemudian bisa kita selesaikan. Oh ternyata berarti kita dari desa itu sama potensinya. Tinggal keberanian menanamkan cita-cita. Makanya adik-adik itu harus bercita-cita tinggi nih, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi presiden boleh. Itu dia. Dan jangan ceritakan cita-citanya itu, pasti diolok. Itu ya. Sekarang saya buka pakai cita-citanya. Walaupun kita dulu satu kos, tapi saya sembunyikan cita-cita saya. Nah begitu dia. Nah kemudian kita kuliah di Jogja, bersaing dengan orang-orang cerdas di sana itu, dan lagi-lagi terulang sama. Alhamdulillah tahun 2001
saya lulusan terbaik di sana sampai UGM lulusan terbaik, mulut ceritanya. Tapi ujungnya itu, ketika dengan prestasi yang sekian banyak itu, nilai kebermanfaatan kita tidak ada. Kita menguasai bagaimana orang las bikin mesin, tapi nilai kebermanfaatan kita ada. Maka pola pikir kita harus kita rubah supaya kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di situ diskusinya masuk sama Bang Celes. Nah, kalau yang itu cocok kita Pak Celes. Nah, makanya kita sama-sama berjuang bagaimana bisa bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah nanti Tuan Guru sebenarnya sudah yang dicari sama Bendahara Pak Haji Supri tentang pembangunan sekolah kita. Lalu yang jawab, nanti biasanya striker itu di terakhir, itu laksanakan aja dulu. Nanti kita soalnya kalau bagian di administrasi itu kan agak panjang prosesnya, jadi tidak langsung serta merta kita langsung itu, tapi agak terakhir deh nanti gitu. Ketika pemain pengganti itu masuk, ketika striker yang pertama itu sudah kehabisan tenaga, sama kayak Celes udah habis tenaganya baru masuk dan digantikan gitu. Jelas ya? Ya, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas diberikan kesempatan. Insyaallah angkatan 94 siap mensupport apapun kebutuhan maupun program dari Madrasah Sanawiyah kita tercinta ini. Mudah-mudahan dari semangat kita, niat kita untuk membangun Sanawiyah nanti dilancarkan. Kita tetap sehat, karena kalau kita sakit juga tidak bisa kita berbuat banyak. Mohon doanya teman-teman semua, teman-teman angkatan supaya bisa selesai dalam waktu cepat. Nah, tadi belum kita dengar tadi apa yang cuma kelas-kelas saja yang disebut. Apa misalnya belum kita terima datanya, misalnya mau bikin ini program apa yang mau dikembangkan, nanti kami akan olah di angkatan kita. Ada Bu Sri Lustiana juga notaris, nanti banyak pelanggannya, nanti kita coba. Angkatan 94 Sanawiyah Pengajuran. Ada juga yang banyak izin tadi yang tidak datang, nanti kami akan reuni turunan. Setelah ini diperkenalkan, nanti kita coba reuni lanjutan untuk kita kan berani jadi ketua kelas. Baik, saya sudah di stop sama Rohani, hanya dari dulu dia selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran favorit saya, maaf saya bukan pilih kasih terhadap guru ya, tapi salah satu pelajaran favorit saya adalah jenis pelajaran bahasa, ya, bahasa Inggris. Mohon maaf, bahasa Indonesia saya senang sekali. Jadi salah satu guru favorit saya adalah yang terhormat Bapak Syakran Hafizi. Jarak sini sampai Talu 4 kilo. Saat tetap jangan ingat waktu itu belum aspal. Nah, ketika mau mobil lewat, kita banyak dari Talu Penyangkar ke sini aja Sanawiyahnya. Nah, begitu ada suara kita 100 meter waktu kita jalan-jalan itu, baik pulang maupun ke sini, takut pakai motor, orang yang kerpuk bareng.